Eksekusi. Pagi menjelang, Ipana sudah sangat tidak sabar untuk keluar dari rumah ini dan bertemu dengan keluarganya. Ia hanya berganti pakaian tanpa mandi, namun masih sempat untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Sudah 3 hari juga sang pelayan terbaring lemas di kamar mandi. Begitu juga dengan Chelsea dan 2 orang lainnya. Ipana sedikit iba melihat keadaan mereka, apalagi pelayan pertama yang sudah terlihat pucat dan tidak berdaya. Apa kau ingin lepas? Asal kau tidak mengatakan hal yang macam-macam, kau akan aku lepaskan, ucap Ipana. Pelayan itu mengedipkan matanya, Ipana segera mencari sarap kecil agar ia bisa berbicara. Lepaskan saya nona, saya mohon, ucapnya lirih. Kalau dari kemarin-kemarin kau mengikutiku, mungkin kau tidak akan seperti ini, ucap Ipana. Ia kembali mengaktifkan sistem saraf pelayan itu agar bisa bergerak kembali. Dengan tubuh yang lemas, gadis itu mencoba untuk bangkit dan duduk di dalam bathtub itu sambil memandang Ipana lekat. Ia tidak menyangka jika ibu muda ini begitu sadis bahkan tega membuatnya kelaparan selama 3 hari. Ipana merasakan getaran pada giginya sebagai penanda jika Fajri sudah mulai bergerak. Ia tersenyum dan mulai untuk bersiap. Ia berjalan ke arah Chelsea menatap wajah cantik yang sudah lusuh. Ia menekan saraf gadis itu agar bisa berbicara. Bagaimana apa kau ingin saya lepaskan? Tanya Ipana. Sialan kau, ucap Chelsea lirih. Hah? Ipana tergelak dan mencekik Chelsea hingga gadis itu tercekat. Jangan pernah berani bermain denganku atau kau akan saya bunuh, bahkan lebih kejam daripada ini, sambungnya dan melepaskan Chelsea. Ipana sudah menyimpan sebuah kunci yang ia dapat dari pelayan terakhir yang ia sekap. Kini ia harus menunggu signal selanjutnya dari Fajri. Ia juga sudah menyimpan pistol dan pisau di antara pinggangnya agar bisa berjaga-jaga ketika bahaya mulai menghampiri. Semua pasukan Fajri sudah berada di tempat dan posisi masing-masing. Mereka sudah bersiap dengan pakaian yang paling aman dari atas kepala hingga ujung kaki. Rompi anti peluru dan senjata khusus dengan jumlah yang cukup banyak, dipastikan kemenangan akan datang dengan mudah. Mereka saling terhubung melalui earphone untuk memberikan informasi satu sama lain. Ji, sepertinya jumlah mereka tidak kalah banyak dari kita, ucap Rai. Kita harus lebih hati-hati lagi, tingkatkan kewaspadaan, ucap Fajri tegas. Baik tuan, ucap para pimpinan anggota. Tim A jalan, ucap Fajri. Mereka segera berpencar dan masuk ke dalam pintu gerbang agar bisa membuka jalan untuk yang lain. Karenja sangat tidak sabar untuk menyelamatkan sang istri yang sudah menunggunya di sana. Menatap tajam kamar yang berada di lantai 3, sambil mengatur detak jantung yang semakin tidak stabil, ia berusaha untuk tetap tenang. Dor, tembakan pistol yang menggunakan peredam terdengar begitu halus dan langsung melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana. Bagus, segera buka gerbangnya, ucap Rai memberikan perintah. Gerbang sedikit terbuka, Fajri segera maju dengan beberapa orang tim lain untuk masuk dan membuka jalan agar Karenja dan Joe bisa masuk dengan mudah. Hei, siapa kalian? Pekik salah satu penjaga. Dor, tim Fajri langsung menambaki 5 orang penjaga yang ada di bagian depan. Namun sayang karena teriakan itu berhasil mengalihkan semua perhatian penjaga yang lain dan baku tembak pun tidak bisa dihindarkan. Anak-anak, maafkan jika Dedi menjadi seorang pembunuh hari ini, batin Fajri. Senjata yang sudah ia tahan sedari tadi mulai dipompa dan Fajri membidik salah satu targetnya. Dor, handshot. Fajri membola ketika tembakannya tepat bersarang di kepala penjaga itu dan membuatnya tewas seketika. Ia berusaha untuk mengontrol emosi dan menghilangkan rasa ibanya sesaat dan menghabisi semua penjaga yang ada. Setelah menghabisi semua penghalang, Fajri masuk ke dalam rumah dengan mendobrak pintu. Brak. Fajri, Rai dan yang lainnya langsung memburu setiap penjaga yang ada di sana. Sautan bunyi tembakan terdengar bergemuruh di dalam ruangan itu. Semua barang-barang sudah hancur berantakan. Tim Fajri lebih unggul karena berhasil melumpuhkan begitu banyak musuh di lantai 1. Tanpa disangka jumlah pasukan Jordan lebih banyak daripada pasukan Fajri. Mereka keluar dari beberapa bilik dengan senjatanya masing-masing dan membuat tim Fajri banyak tertembak dan berkurang dengan signifikan. Mereka begitu banyak kita tidak mungkin bisa melawan atau akan banyak nyawa yang melayang, ucap Rai bersembunyi. Fajri bimbang namun ia harus membawa Ipana kembali pulang bersembunyi lakukan rencana B, titahnya. Grab, tim yang tersisa sudah menghafal semua letak dan posisi rumah, mereka terlihat berlari keluar namun sebenarnya mereka hanya bersembunyi dan menembaki lawan dari belakang. Fajri mencoba untuk berjalan dengan perlahan, namun ketika ia keluar langsung bertemu dengan 2 orang pengawal, ia terkejut dan langsung menembak kepala mereka dengan cepat. Astaga, hampir saja, batin Fajri. Suara tembakan mengarah padanya, beruntung posisi Fajri cukup aman untuk menghindari semua serangan yang datang. Tepat ketika mereka sibuk mencari keberadaan Fajri, tim yang bersembunyi tadi segera keluar dan menembak mereka dari belakang dengan segera. Dor,
Dor, Buk. Bunyi dari pengawal itu tergeletak menggenaskan. Baku hantam kembali terjadi dengan jumlah imbang dan tim Fajri tidak lagi terdesak. Karenda dan Jo bersiap, ucap Rai. Siap, ucap mereka. Jalan, ucap Rai. Karenda dan Jo masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang langsung berhadapan dengan tangga. Mereka 10 orang tim. Mereka bergerak dengan lihai dan hati-hati. Hei, mau kemana kalian? Ucap penjaga yang menyadari pergerakan mereka. Sial, kita ketahuan, ucap Karenja. Bersiaplah, ucap Jo mengambil ancang-ancang untuk melindungi Karenja. Baku hantam terjadi di mana-mana, bahkan dari sisi lain. Brian dan Atim juga sedang menghadapi begitu banyak musuh. Tidak terhitung lagi berapa nyawa yang melayang. Lautan mayat terbentang di lantai dengan kondisi rumah sudah berantakan. Bahkan tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Dor, pekik Fajri ketika salah satu peluru menggores lengannya. Semua orang terkejut. Lanjutkan, jangan sampai lengah, pekik Fajri sambil meringis. Ia melihat luka itu cukup dalam dengan darah yang mulai mengalir. Namun, Fajri tertegun ketika melihat sepasang kaki tengah berdiri di hadapannya. Pria berotot itu tersenyum senang sambil mengacungkan pistol ke arah Fajri. Akhirnya, saya memiliki kesempatan untuk membunuh Anda, Tuan Fajri. Suatu kebanggaan bagi saya bisa bertemu dan melangkahi mayat Anda secara langsung. Pergilah ke neraka, sialan. Pekiknya, Dor, Buk. Ia langsung tergeletak mengenaskan di lantai dengan sebuah peluru yang bersarang menembus rahang mulut dan bersarang di otaknya. Darah bercucuran dari sana. Ia memekik kesakitan hingga tembakan terakhir menghilangkan nyawanya. Fajri begitu kesulitan untuk menelan ludah ketika ia hampir saja dibunuh. Beruntung ia bisa menggunakan kesempatan untuk mengambil senjata dan langsung menembaki laki-laki itu. Enya kau bajingan, pekik Fajri dengan napas yang memburu. Ia mengambil senjata pengawal itu beserta perlengkapan yang lain dan maju untuk membabi buta semua orang yang tinggal. Begitu banyak penjaga yang mulai turun dari lantai 2 dan membuat Fajri semakin berani mengadang mereka semua. Kesini kalian, akan kukirim kalian ke neraka, teriak Fajri sambil tertawa. Semua tim juga mengikuti pergerakan Fajri dan ikut membabi buta hingga pasukan Jorna dipaksa untuk mundur. Karenja mengambil kesempatan untuk berlari menuju lantai atas bersama dengan Jo dan tim yang lainnya. Baku hantam pun tak bisa lagi untuk dihindarkan. Ada sekitar 20 orang pengawal Jordan yang tersisa berdiri di sana untuk menghadang. Karenja melayangkan tembakan dengan brutal bersama yang lain dan menghabisi mereka dalam waktu singkat. Jalan, ucap Karenja dengan berani. Entah kekuatan dari mana, ia tidak mengeluh sakit pada punggungnya. Barang sebentar saja, ia seperti orang sehat yang bergerak dengan begitu lincah untuk melawan semua orang. Brian dan Atim datang dari sisi yang sama dan bertemu dengan Karenja. Mereka terlalu banyak dan tidak sebanding dengan jumlah kita yang semakin menipis, ucap Brian. Mereka masih memiliki banyak pengawal yang akan keluar, kami baru saja melihatnya, ucap Atim. Napas mereka terengah dengan darah yang sudah memenuhi baju dan wajah masing-masing. Kita harus bergerak cepat untuk menjemput Ipana keluar. Saya dan Fajri tidak akan kuat untuk menghadang mereka sebanyak ini, ucap Rai. Sebaiknya kita berpencar untuk mencari celah agar bisa menjemput Ipana ke kamarnya, ucap Karenja. Ide yang bagus, tetapi kalian harus tetap berhati-hati. Saya yakin mereka sudah menyimpan semuanya dengan baik, ucap Fajri. Jo, jangan jauh dari Eja, sambungnya. Baik tuan, ucap Jo. Siap, laksanakan, ucap mereka. Ada 2 tangga menuju lantai 3. Mereka masuk dan menghabisi semua pengawal dengan baik dan hati-hati. Brian berusaha untuk menjaga Atim agar tidak terkena tembakan atau hal lainnya. Mereka juga melindungi Karenja yang tengah berusaha untuk menyelamatkan Ipana. Tuan, itu pintu kamar Nona Ipana, ucap Jo. Kalian maju dan periksa keadaan sekitar, titah Karenja. Semua tim bergerak dan menghabisi semua penjaga yang ada hingga tidak ada lagi orang di lantai atas. Semua aman, ucap ketua tim. Pasang alat penyadap dan dengar apa yang tengah mereka kerjakan, ucap Karenja. Baik tuan, mereka segera memasang alat penyadap untuk mendengarkan suara yang ada di dalam. Laki-laki itu langsung mengernyit dan terkejut ketika mendengar suara yang ada di dalam itu.